kita sama-sama kenal nih misalnya, oh ya bapak kan anaknya si Pak ini gitu kan, ya memang anaknya kan, tapi kan betul. kita tidak tahu legalitasnya Secara apa, ya, secara legal, ya. hukum sah atau tidak gitu kan, maka dilegalkanlah melalui pengadilan dengan bukti-bukti yang disertai nantinya gitu. Untuk supaya masyarakat tahu melalui podcast kita kali ini, coba bantu jelaskan terkait syarat-syaratnya nih. Untuk penetapan ahli waris itu apa saja syarat-syaratnya? Benar nih. Masih bersama Bang Tatang Official dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubrik Hukum kali ini kita akan membahas tentang penetapan ahli waris. Kali ini saya Muhammad Surahman dan ditemani oleh dua rekan saya, ada Suci dan juga Ari Sandi. Oke. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang penetapan ahli waris. Oke, rekan Suci, di kalangan masyarakat itu sebagian besar masih awam terkait penetapan ahli waris ini. Nah, beberapa minggu lalu ada yang sempat bertanya nih kepada saya untuk kepengurusan harta warisan orang tuanya. Namun pada saat akan transaksi jual beli itu dimintai surat penetapan ahli waris. Dan sebagian dari mereka masih bingung apa itu yang dimaksud penetapan ahli waris. Mungkin di sini rekan Suci bisa menyampaikan kepada masyarakat supaya sedikitnya bisa untuk memahami apa itu yang dimaksud dengan penetapan ahli waris. Jadi memang untuk beberapa instansi ya, misalnya ketika kita mau mengurus pencairan deposito atau jual beli gitu kan, pasti kita diminta untuk melampirkan penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh pengadilan kan. Tapi sebelum kita membahas tentang penetapan ahli waris itu, kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan waris, pewaris dan ahli waris. Ahli waris. Waris itu merupakan perpindahan hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, baik itu berupa harta atau tanggungan kepada keluarga yang masih hidup. Jadi bukan hanya harta doang gitu kan. Semuanya ya, terkait utang gitu ya. Utang juga gitu kan. Nah, kedua pewaris ya. Siapa yang disebut dengan pewaris? Pewaris itu orang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan harta warisan atau hutang tadi kan. Nah, kemudian ada yang disebut dengan ahli waris. Siapa itu ahli waris? Nah, ahli waris itu orang yang ditinggalkan atau orang yang masih hidup yang menurut undang-undang berhak untuk menerima harta peninggalan gitu kan. Atau menjadi ahli waris gitu ya. Contohnya siapa aja tuh yang termasuk yang bisa menjadi ahli waris? Yang bisa menjadi ahli waris misalnya di dalam suami istri gitu kan, salah satunya meninggal dunia kan, yang ditinggalkan itu yang bisa menjadi ahli waris gitu. Misalnya si suaminya meninggal, berarti kan ahli warisnya ada istri. Dan anak-anaknya gitu. Kembali kepada penetapan ahli waris, di mana penetapan ahli waris itu merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang di dalam permohonan itu diajukan oleh ahli waris gitu kan, yang mengajukan itu para ahli waris. Para ahli waris yang mengajukan ya. Tapi dalam hal itu tidak ada hal yang disengketakan gitu, bebas dari sengketa lah gitu yang kita ajukan permohonan itu. Misalnya ada aset-aset yang ditinggalkan oleh pewaris, nah kita ajukan ke pengadilan, itu yang tidak ada sengketanya. Jadi penetapan ahli waris itu harus diajukan ke pengadilan dulu ya? Iya. Dan yang mengajukannya itu berarti para ahli waris? Para ahli waris. Nah, hal tersebut untuk melegalisasi kepemilikan hak atas warisannya yang mana nantinya secara hukum harus dibuatkan penetapan dari pengadilan tersebut. Dan nantinya kan penetapan ahli waris itu bisa digunakan untuk kepentingan para ahli waris. Betul, untuk kepengurusan ya. Nanti sesuai dengan tujuannya apa gitu kan. Oke. Jadi ada pertanyaan netizen nih. Kembali lagi netizen ya. Kepada rekan Rahman ini, kenapa di kalangan masyarakat yang ingin mengurus warisan orang tuanya masih saja ada yang diminta
minta penetapan ahli waris gitu. Padahal semua orang tahu bahwa dia itu anaknya dari yang ahli warisnya ini gitu. Nah betul Bang, karena masih ada lembaga-lembaga tertentu yang masih meminta penetapan ahli waris sebagai syarat gitu. Nah misalnya ada tanah yang mau dijual, diwakafkan atau lainnya, padahal pemiliknya itu sudah meninggal. Nah maka pejabat pembuat akta ikrar wakaf, notaris atau pejabat pembuat akta tanah itu dapat menentukan siapa saja yang berhak untuk berbuat hukum atas tanah tersebut untuk mewakafkan, menjual dan lainnya berdasarkan penetapan ahli waris dari pengadilan itu. Penetapan ahli waris tersebut memang merupakan bukti kelengkapan untuk pengurusan jual beli. Oh seperti itu ya. Jadi pada intinya penetapan ahli waris itu untuk melegalisasikan kepemilikan hak atas warisannya. Gitu. Menurut rekan Suci bagaimana ini? Ya begitu Pak, betul Pak. Jadi untuk melegalkannya itu salah satu caranya meminta surat pengantar dari RT, dari tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan untuk dibuatkan surat keterangan waris atau surat pernyataan waris. Nah, kemudian berangkat dari situ kita dapat melengkapi syarat-syarat yang lainnya untuk kita ajukan ke pengadilan. Pengadilan agama. Dalam hal ini pengadilan agama untuk yang muslim. Untuk yang non muslim ya ke pengadilan negeri gitu Pak. Jadi digunakan untuk mengurus seluruh harta peninggalan pewaris di wilayah Republik Indonesia itu ya. Iya, jadi walaupun kita sama-sama kenal nih misalnya, oh ya bapak kan anaknya si Pak ini gitu kan, ya memang anaknya kan, tapi kan betul. kita tidak tahu legalitasnya Secara secara legal, ya. hukum sah atau tidak gitu kan, maka dilegalkanlah melalui pengadilan dengan bukti-bukti yang disertai nantinya gitu. Nah, untuk supaya masyarakat tahu melalui podcast kita kali ini, coba bantu jelaskan terkait syarat-syaratnya nih. Untuk penetapan ahli waris itu apa saja syarat-syaratnya? Benar ini. Nah, untuk syarat-syarat dalam pengajuan penetapan ahli waris ini diantaranya yang pertama surat permohonan penetapan ahli waris. Yang kedua fotokopi para ahli waris. Misalnya ahli warisnya ada 5, berarti fotokopi KTP-nya ada 5 gitu kan. Nah, kemudian surat akte kelahiran para ahli waris. Nah, yang terpenting juga ini buku nikah dari pewaris kan. Dari pewaris. Buku nikah dari pewaris, terus surat kematian dari pewaris. Kemudian surat keterangan dari kelurahan sampai kecamatan yang menyatakan mereka adalah ahli waris. Nah, nanti di dalam persidangan juga ini harus disertakan ya aslinya. Jadi tetap aslinya harus dibawa. Ketika pemeriksaan di dalam persidangan itu harus dibawa aslinya semua. Dan jangan lupa juga nanti yang fotokopi ini semua persyaratan itu harus dilegalisir di kantor pos pakai untuk menggunakan materai 10.000. Materai 10.000 ya. Itu langsung membayar biaya perkara. Nah iya. Biaya perkara di kantor pengadilan agama nanti semua udah disiapin, biaya perkara enggak boleh siapin. Gitu. Nggak jalan jadi. Nggak jalan dia ada di tempat gitu. Nah jadi ya kita juga harus memperhatikan nih di sini semua ahli waris yang menjadi pemohon. Apabila ada ahli waris yang belum cakap berbuat hukum, maka diwakili oleh walinya. Dan apabila ada pihak yang berhalang hadir, dapat diwakili oleh ahli waris lainnya dengan memberikan surat kuasa. Nah, selain kuasa insidentil. Selain itu dalam hukum acat data juga dapat mendatangkan bukti saksi, yaitu orang yang mengetahui dan mengenal pewaris dan ahli warisnya. Itu. Jadi di dalam penetapan ahli waris pun tetap diadakan saksi ya. Betul. Saksi. Di dalam persidangan ya. Persidangan harus wajib ada saksi. Minimal 2 ya. Minimal. Dan yang mengetahui gitu harus mengetahui ya. Iya, kalau dia nggak tahu, nanti tanya hakim, kamu nggak tahu iya. Bahaya itu. Bahaya. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk para masyarakat yang sedang mencari informasi terkait penetapan ahli waris. Betul.
Bagi masyarakat yang membutuhkan konsultasi dan bantuan hukum bisa menghubungi nomor telepon di 0812 8282 9523 atau bisa juga datang langsung ke kantor kami yang beralamat di Jalan Boulevard A2 nomor 6, Klaster Jasmine, Grand Depok City, Kota Depok. Sekian, terima kasih.